Guru Gypsy ini kalau saya perhatikan gitu juga ya, bukan sekedar musik semata, tapi juga sebagai ada laku spiritualnya juga gitu, karena dalam setiap pergerakan pemilihan nada, lirik, konsep artwork segala macam itu menghargai sekali falsafah entah Bali dan Nusantara gitu. Nah, dalam proses pembuatannya sendiri, apakah ada pengalaman-pengalaman transendental atau spiritualitas itu sendiri dalam proses? Liriknya itu maksudnya bukan cuma protes saja, tapi suatu warning, mengingatkan bahwa keadaan bangsa dan negara kita tuh pada waktu itu begitu. Nada itu sudah seperti tanah tadi yang dicuri, tanda kutip dicuri ya. Ini lagu, ini budaya kita bisa dicuri juga nih. Hilang. Gitu. Nah, makanya kita mau nggak mau, apa yang terjadi, yang ternyata emang kurang laku ya. Bikin aja dulu. Bikin aja dulu. Paling enggak kita sudah berbuat sesuatu yang kita persembahkan buat Nusa dan negara dan bangsa ini gitu loh. Dan ini ya bahagia deh kalau ini bisa tercatat dalam sejarah, khususnya sejarah musik Indonesia gitu. Jadi termasuk salah satu patokan atau landasan dari musik Indonesia gitu. Halo, balik lagi bareng gue, Sindu Alpito, di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini gue telah bersama para legenda yang tentu saja semua temen tahu ya. Dan ini akan menjadi dokumentasi dan arsip yang sangat penting. Langsung aja, halo Om Guru Gypsy, Om Guru, Om Kinan, Om Abadi, sehat ya? Ya, ya, kedatangan saya ke rumah Om Guru ini tentu saja akan membahas tentang Guru Gypsy yang akan tampil di Synchronize pada awal Oktober, dan ini jadi penampilan pertama setelah berapa lama, Om? Yang tanya tuh. 50 lebih, 50 tahun, setengah abad lebih. Tahun berapa sih terakhir? Itu yang tahun yang sama SM tahun 79. 79 kalau terakhir. 79. Jadi tapi bukan show-nya Guru Gypsy, ikut dalam show Suara Mardika. Oh. Jadi bagian dari itu. Apa yang membuat begitu lama tidak pernah tampil? Tahu tuh. Malas saya. Dan kegiatan masing-masing. Masing-masing lah. Oke. Tapi kan ketika album dirilis, terus waktu itu nggak kepikiran pengen bener-bener coba untuk mungkin tour atau bawa project ini ke keliling Indonesia atau ke luar negeri gitu? Apa ya? Emang kalau saya pribadi gitu, saya merasa emang saya bakatnya bukan orang dagang gitu. Ya, itu betul. Jadi benar-benar waktu kita udah terjadi ya dalam bentuk hanya kaset ya pada waktu itu, di dalam dengan bukletnya gitu, itu benar-benar kita tuh jualan sendiri gitu dari pintu ke pintu istilahnya. Kalau mungkin kalau sekarang spirit yang DIY gitu ya. Buka lapak sendiri, dibeli sendiri. Di Ancol pakai tenda gitu. Nomor 1 tuh begitu. Beneran tuh. Ada yang begitu. Mas Guru turun langsung beneran. Iya, semuanya. Dan nggak gitu ngerti aku tentang distributor lah apa. Nggak ada. Gitu, Mana ada dulu. Masa nggak dibantuin label sih? Penyalur. Nggak ada. Mau label kan? Mana mau dia nggak bisa. Kan saya bilang nggak bisa ditaruh di toko musik, mana bisa. Nah, maksud aku kan gini, Mas Guru kan kita tahu anak inilah sosok gitu ya, anak-anak Bung Karno gitu kan. Sebenarnya kan mungkin tinggal telepon bisa ada yang bantu gitu. Nah waktu itu gimana emang kondisinya? Nggak bisa. Apalagi waktu itu masih zaman Orba. Iya, ada unsur itunya ya. Berarti ya. 75 76 tuh udah. Bikin show aja harus izin sini, izin itu.
izin apa Kopkamtib apa gitu-gitu. Kebanyakan izin urusan. polisi. Nah ini mungkin teman-teman yang akan menonton ya, inilah gambaran pada era sekitar 70-an pertengahan lah ya, di mana kondisi sosialnya seperti itu, dan album ini lahir dari ketika era Orde Baru, dan memang kegelisahan atau keresahan juga dari kondisi sosial politik di Indonesia sebenarnya ya. Nah, Iya. Ya itulah apa namanya liriknya. Jadi begitu. Liriknya jadi Banyak begitu. terdapat udah dari dalam liriknya tuh. sempet takut nggak dulu Mas Guru pas bikin lirik-lirik yang cukup kritis gitu ya? Walaupun kritisnya kita tahu banyak juga soal kebudayaan dan segala macam, tapi tetap saja gitu. Takut nggak dulu kayak takut nanti dibawa-bawa lagi masalah tentang almarhum Bapak gitu-gitu? Oh, kalau maaf aja ya kalau di saya, karena mungkin keluarga ya buat kami gitu, keluarga kami, keluarganya Bung Karno tuh keluarga pejuang gitu loh. Jadi dari orang tuanya Bung Karno, terus istrinya Bung Karno, termasuk sampai ke anak-anaknya itu jadi komit dalam hidupnya bahwa untuk pengabdian, untuk perjuangan, dan untuk itu aku nggak takut gitu. Aku sih lakuin apa aja gitu. Kalau dari teman-teman Gypsy sendiri gimana ketika ajakan itu datang gitu untuk mungkin background story-nya adalah waktu itu Mas Guru baru selesai kuliah dari Belanda ya? Iya. Dari Universiteit van Universiteit van Van Amsterdam. Amsterdam tahun 74 atau 73 sekitar itu ya. Ya 75 itu lah, 75 terus ya. 75 aku ya, ulang. balik rekaman Ketemu setahun baru gerombolan. jadinya tuh tahun Ketemu 75. Kalau nggak gerombolan. salah sempat 2 sesi kan ya rekamannya ya. Maksudnya ada yang direkam duluan tahun 74 itu, terus atau 75, terus kemudian disambung lagi di tahun yang berbeda. Kayaknya langsung deh. Langsung ya, satu album semua langsung. Nah, satu album langsung. Kalau saya mungkin yang tadi kalau dibilang gitu, kenapa liriknya lirik guru ini kan banyak yang protes, ya. Kritik ya, Yeah. kita bilang kritik. Tapi kan musik itu nggak yang kayak sekarang kan, bukan kayak sekarang gitu loh. Jadi beda ini, orang mungkin nggak dengerin lirik secara ini. Ya kalau kita sih tahu maksudnya guru, orang sih nggak tahu, kan gitu kan. Iya. Kayak cerita tentang Sopang Larung, siapa yang tahu sekarang? Kalau nggak diceritain, itu kenapa? Maksudnya guru, nggak tahu apa, kan gitu. Jadi kan mesti disampaikan sebenarnya gitu sekarang ya. Ada narasi yang menerangkan seperti kayak gitu. Itu kan lirik itu kan bagian daripada musik yang bisa disampaikan, kan gitu, benar. Yang mesti orang tahu sebenarnya. Gitu. Tapi dari teman-teman Gypsy sendiri waktu era itu ketika diajakin untuk bikin album yang sebenarnya album berisi kritik dan kemarahan ini, Oh kita nggak tahu dulu. Oh, gitu? Nggak tahu, kita bikin aja. Nggak tahu jadi kayak gitu. Bikin aja musiknya, pokoknya gimana pakai Bali, udah gitu kan gitu. Nggak. Ya, tapi ini kan apa, suatu karya apa ya, latar belakang itu kan idealisme dari kami semua gitu. Apakah itu terhadap kebudayaan, terhadap politik dan sebagainya gitu loh. Jadi apa ini mencoba Nada itu sudah seperti tanah tadi yang dicuri, tanda kutip dicuri ya. Ini lagu, ini budaya kita bisa dicuri juga nih. Hilang. Gitu. Nah makanya kita mau nggak mau, apa yang terjadi, yang ternyata emang kurang laku ya. bikin aja dulu. Bikin aja dulu. Ya mungkin caranya sekarang beda ya, soal apa digital, AI lah, segala macam udah harus ada. tapi Mas, kalau Mas Guru recall gagasan besar era itu, sebenarnya kemarahan yang terbesarnya itu apa Mas? Maksudnya oke lah kita ngomong soal mungkin Bali yang mulai dikapitalisasi oleh wisata, pariwisata, terus kemudian sosial politik, tapi yang bener-bener jadi dongkol dan jadi wah ini aku harus ekspresiin, itu tuh momennya kemarahan sama apa? Ya banyak ya sebetulnya gitu. Itu seperti yang dikatakan tuh tadi, memang itu misalnya di Bali
banyak tanah pada waktu itu sih di daerah Kute ya, Kute Legian apa-apa gitu. Banyak yang kemudian dibeli sama orang asing, yang akhirnya hampir sebagian besar dari kawasan situ udah milik orang asing. Dari era itu ya, Dan mereka mensiasatinya adalah pakai nama temennya dia atau relasinya mereka yang orang Bali. Padahal sebetulnya kepemilikannya itu Tetap punya mereka gitu. Dan itu makin meluas kayak gitu. Nah itu di satu sisi kalau kita ngomong tentang Bali. Tapi di Indonesia secara umum juga aku ngeliat anak-anak mudanya makin ke barat-baratan. Contohnya gini ya, pada waktu itu soal gamelan aja, mau itu gamelan Jawa, Sunda, Bali, atau tontonan wayang gitu ya, gitu. Itu tuh gamelan wayang tuh buat mereka tuh itu apa namanya hiburan atau musiknya pembantu para pembantu rumah tangga tuh dianggap usang gitu ya, nggak modern gitu ya. Atau tukang apa namanya? Gerobak. Apa itulah para pekerja lah ya. Warung-warung dulu kan kalau muter radio itu puter wayangan, gamelan. Jadi ya orang kelas rendah lah gitu. Nggak intelek deh gitu kalau musik gamelan bisa. Nah itu buat saya tuh jadi kayak apa ya, tanda bahaya gitu. Makanya gimana deh, pokoknya kita harus mengingatkan pada bangsa kita bahwa kita harus sadar bahwa kebudayaan kita tuh tinggi. Iya sebenarnya gitu, jauh ya. Dan kita harus kita upayakan itu. Oke. Nah, secara historis mungkin memang Mas Guru berdarah Bali juga. Nah, tetapi ada nggak pertimbangan estetikanya menggunakan gamelan Bali di seluruh album ketimbang mungkin gamelan Jawa gitu? Karena nah ini saking orang Indonesia tuh banyak yang awam terhadap gamelan, nggak gitu tahu. Sebetulnya tuh yang nada-nada pentatoniknya itu ada saya ambil bukan dari Bali aja. Ada dari Jawa, Sunda, segala macam. Kayak Chopang Larung tuh sebetulnya ininya tuh bukan Bali aja. Itu menarik nih ya, itu berarti peloknya gamelan Sunda sebetulnya. Oke. Jadi ini fakta yang mungkin teman-teman juga pasti mungkin baru ini juga ya, karena kita kan selama ini taunya album Guru Gypsy ini kan secara kemasan estetikanya mungkin secara bebunyian Bali gitu ya. Cuman ternyata Mas Guru sudah memikirkan sebenarnya cukup merepresentasikan gamelan secara umum, gamelan yang ada gitu ya, nggak hanya dari Bali ya. Oke. Ada juga musik Betawi itu di Janger tuh kan. Iya sebenarnya. Onde dan Mas Kinan mau nambahin? Oh nggak sih, sebenarnya di album Guru Gypsy ini emang macam-macam sebenarnya kalau kebudayaan yang seperti kita bikin yang geger-geger itu kan depannya kan dari ini. Itu kan bukan dari mana? Itu tuh sebenarnya Makassar. Oke. Jadi nggak cuma itu keren. aja sebenarnya. Cuman kita nganggap kita rockers nih. Progresif tuh kan kalau gamelan kan cuma Bali yang ya yang cepet gitu. ya secara tempo. Nah ini ngomongin progresif ini menarik juga ya, karena kita tahu tidak mudah juga mengawinkan pentatonik dan diatonik, terutama ketika ketemu instrumen modern barat. Ini Mas Abadi mungkin mengalaminya gitu ya, secara tuning terus kemudian harus ditabrakin sama gamelan dan menemukan titik tengahnya nih. Itu ada nggak tuh siasatnya gimana tuh waktu itu? Itu ya kalau kamu baca di bukletnya itu udah diterangkan. Diterangin. Ada satu keuntungan dari musik Indonesia dalam ini gamelan. Jadi gini, kalau musik barat itu dia taat asas disiplin, misalnya soal frekuensi.
nada-nadanya itu Udah jelas. udah ada ukurannya sendiri. Do, re, mi, fa, sol tuh berapa frekuensi itu udah ada gitu. Sedangkan kalau di Indonesia gamelan tuh belum ada. Mungkin sekarang udah ada dibakukan, tapi yang terjadi bahwa gamelan-gamelan di daerah-daerah tuh berbeda-beda. ada beda deh walaupun sedikit-sedikit. Dan juga apa namanya, nah pinternya nenek moyang kita ini di musik gamelan itu kan biasanya ada sepasang kayak saron, gender kalau Bali ya, gender bukan pengugal, pemade sama kantil gitu. Biasanya sepasang. Kalau di musik barat itu pasangan yang pertama itu sama yang kedua tuh harus sama kan frekuensinya. Kalau Bali enggak, justru harus dilainin. Karena kalau nabrak nada yang ada geseran frekuensinya gitu, itu justru suaranya akan jadi timbul gitu loh. Berapa itu kan ada hitungan berapa hertz gitu tuh. Nah, itu satu. Dan nenek moyang kita tuh udah tahu gitu. Yang kedua, persepsi Indonesia tuh tentang fals. Kalau kita anggap musik barat itu fals gitu ya, lagu kalau nggak tapi kalau kayak Bali gitu, ntar dulu gitu loh. Apa harmoni dan disharmoni itu bisa diterima gitu loh. Yang penting bisa masuk ke rasanya tuh gimana gitu. Nah, itu udah tingkat tinggi lagi ya, rasa ya, mainnya udah di gamelan, akhirnya Bali, Jawa tuh ibaratnya ada musik dasarnya, misalnya kalau di barat mainnya di kunci C gitu. Tapi toto yang nyanyinya di kunci F. Gitu-gitu tuh. Yang itu orang barat atau dunia nggak punya, Indonesia yang punya. yeah. Nah itu banyak nggak tahu sampai sekarang anak-anak generasi penerus tuh. Mungkin secara teknis gimana Mas Kinan dan Mas Abadi dalam menyikapi itu tadi antara tradisional, etnik dan modernnya sendiri, karena kan yang instrumen ada di om-om semua nih. Nah sih sebenarnya kalau kita sih, kalau berebut sama guru sih ya hajar aja, nggak ada urusannya gitu loh. Kan orang pendengar kayak gimana ntar, nggak mungkin dia akan jadi, kalau jadi satu tuh nggak bisa, nggak inilah. Nggak nyambung. Nggak, iya. Om Abadi, gimana? Ya pada dasarnya kita tuh mengerjakan semuanya itu dengan dasar seni ya. Jadi semuanya itu kita lakukan dengan apa namanya, dengan perasaan. Kalau Jawa bilang tuh roso. Nah, itu penting tuh. Tuningnya kita itu tilarasnya di roso ya manusianya ya. Gitulah. Dan kalau agak sedikit berbeda off the record itu, dulu tuh tapi on the record nih nggak apa ya? On the record tapi nggak apa ya? Dulu kebanyakan band-band kita itu gandrung atau cenderung ke lagu-lagu barat. Yeah. Jadi kalau saya boleh kata sok barat lah gitu. Yeah. Nah kita ini siapa gitu loh. Saya tuh sama Mas Ginan tuh di New York sana itu selalu berebut, bukan di luar politis ya. Kita sebagai seniman tuh mesti apa gitu. Nah setelah kita mendengar beberapa improve orang-orang barat itu sudah mengarah ke nada Bali. Nah itu yang bikin kita jengkel gitu. Nah terus kita mau harus berbuat sesuatu untuk negara kita lah. Sebab nada itu sudah seperti tanah tadi yang dicuri, tanda kutip dicuri ya. Ini lagu, ini budaya kita bisa dicuri juga nih. Hilang. Gitu. Nah, makanya kita mau nggak mau, apa yang terjadi, yang ternyata emang kurang laku ya. Bikin aja dulu. Bikin aja dulu. Lakukan aja gitu. Ya kita laksanakan aja. Tapi Om Abadi sempat gimana Om Abadi waktu itu
mengisi synthesizer. Dan ini mungkin fakta menariknya adalah ini salah satu album era-era awal di Indonesia yang pertama kali atau nggak salah 2 salah 3-nya yang menggunakan synthesizer untuk pertama kali gitu ya, Om Abadi ya. Mungkin bisa ceritain nggak waktu itu apa sih yang menjadi diisi di kepala Om Abadi ketika ngisi, dan itu kan jadi rohnya yang kuat banget gitu di album Guru Gipsy. Ya sebetulnya karena waktu itu apalagi rekaman di Jakarta ini belum ada synthesizer dan kita bawa sendiri dari New York, ya kebetulan langsung rekaman ya kita pakai aja. Itu yang menarik itu ya warna suaranya. Kalau permainannya sih nggak ada apa-apanya ya. Anak-anak sekarang juga sudah cukup bisa. Jago ya, beda kan. Ya, yang saya mainkan waktu itu pakem dari tema apa lagu-lagu kita ya, tema itu. Jadi sebab waktu itu menurut saya itu waktunya minim sekali. Dan setelah itu kan banyak kan synthesizer dan segalanya. Dan fasilitas waktu itu di studio cukup minim, sangat minim. Tapi menggunakan 16 track ya, katanya itu juga salah satu equipment 16 ya? baru juga ya era itu ya. Ya baru, orangnya juga ada yang soundnya. Dan belum digital. Iya. Jadi apa namanya, secara manual boleh dikata kita rekaman waktu itu tuh perjuangan untuk mengasasi hasil yang maksimal. Banyak pengulangan nggak waktu itu karena melibatkan banyak orang, terus yang saya dengar juga dari mula. iya, makanya itu gimana, masih inget nggak tuh momen rekamannya? Banyak pengulangan nggak, karena kan ada pemain banyak pemain ya, gamelan banyak segala part-part macam yang beda hitungan ya, beda. Ada disambung. Pakai sistem dubbing berarti ya? Sedikit. Sambung. Pakai sistem dubbing gitu, mungkin dilapisin lagi, direkam ulang, ditimpa sama track-track atau gimana waktu itu? Nyambungnya primitif, nggak kayak sekarang. Tinggal mencet, hapus, ganti, ulangi lagi. Dulu kalau nggak salah sampai ada yang dipotong lagi. Iyalah. Terus sambung pakai pita. Tapi kalau soal proses kreatifnya sendiri, Mas Guru mungkin bisa cerita ketika Mas Guru datang gitu ke studio atau ke tempat workshop, itu datang dengan lagu yang sudah ditulis. Misalkan aku pengen ngomong soal ini Chopin Larung, Geger Gel Gel, atau diremukin bareng-bareng. Itu jadi ada lagu yang dipersiapkan sebelumnya, itu. Tapi ada lagu yang di studio itu juga. Contohnya apa Mas? Mungkin bisa diceritain nggak? Kalau saya ingat saya tuh Chopin Larung tuh ini ya udah dari rumah ya melodinya gitu. Tapi untuk jadi aransemen dan bagaimananya gitu. Apakah itu ada interlude-nya yang bagaimana gitu. Itu tuh di studio tuh dapatnya tuh. Tapi kalau yang kita udah latihan tuh barong gundah gitu ya. Gagal di rumah. Itu biasanya kita latihan tuh hujan deres bocor. Iya, di rumah saya tuh. Latihannya di sini. Nah, di rumah lu. Oh, sempet di Gagal di rumah gue. Oh, di Gangsaan. Semuanya situ ngumpul. Lama dong berarti itu latihannya karena melibatkan kalau dibilang lama sih mungkin kita lebih seru, lebih demen kan rame-rame justru jadi. Kan tahu mau kemana nih kan gitu kan. Mungkin sini aja gitu ada gitu. Tapi ada geng cewek yang cuman gitu udah tugasnya cuma Oh, itu maksudnya sedetil itu ya. Jadi ada yang emang ngisi vokal hanya satu. Iya. Satu. Mungkin kalau tadi Om Kinan mengenang ada momen gila apa sih gitu dalam proses pembuatan album Guru Gipsy? Apa sih sebenarnya sih? Yang kalau sekarang inget tuh masih kayak senyum-senyum atau kayak wah gila ya waktu era itu tuh kok bisa ya, atau kayak wah mungkin nggak akan terulang lagi, atau momen-momen yang
mungkin saya mikirin keuntungan saya. Keuntungan saya main sebagai drummer ya. Saya tuh masih biasa main soalnya di mana-mana. Jadi untuk ada sesuatu yang itu kita udah, oh ini jadi itu lebih kuat itu mungkin jadi lebih seru, nggak dicari apa, kita udah tahu kan kemana nih gitu karena biasa main gitu. Mungkin itu yang jadi lebih apa ya, lebih buat saya jadi seru gitu kan. Kayak sekarang apa kalau contohnya kayak Indonesia Mardika tuh nggak ada situ siapa main begitu kan. Kayak gitu-gituan gitu. Jadi timbul dengan sendirinya karena kita udah biasa gitu ininya. Jadi ketemu yang lain ada aja yang kan jadi gitu loh. Kan sering kalau di luar itu gitu kan, drummer gitu, kok mainnya begitu? Nah itu lagi main, dia juga nggak tahu, suruh main, ulang lagi, tar dulu kok mainnya gimana tadi? Karena timbul satu gitu gitu. Itu yang buat saya jadi seru gitu, surprise kan? Yeah. Kok jadi kayak gini, lu pernah nggak kayak gini, jadinya gini. Karena timbul dengan sendirinya. Dari sini soalnya, bukan dari spontan dan ininya bukannya juga ya. dipikirin gini ya, enggak. Nggak ada konsep lah. Nggak ada konsep Dibebaskan gini. memang ya Mas Guru waktu itu ya, teman-teman dibebaskan untuk menjadi dirinya sendiri juga ya gitu ya. Oh iya. Iya dong. Jadi rekaman ini ngeselin, tapi nyenengin. Ngeselinnya kenapa tuh? Hah? Om, ngeselinnya gimana? Apa jenuh? Apa namanya? Iya. Kita sebagai seniman, kalau kehilangan inspirasi itu kesel banget. Oke. Nyalahkan diri sendiri, ya kan? Loh kenapa sih kok jadi begini gitu? Tapi setelah jadi kita senang dan bangga. Nah, album Guru Gipsy ini kan dikenal bukan sekedar album musik sebenarnya. Ini kan sebuah pernyataan identitas juga, dan lebih besarnya adalah seperti manifesto kebudayaan juga sebenarnya album ini gitu kan. Nah, ketika proses itu sendiri, Mas Guru dan teman-teman Gipsy menyadari nggak bahwa ini akan menjadi sesuatu yang besar juga, dan bukan hanya besar tapi penting dalam perjalanan seni musik di Indonesia gitu? Kalau saya sih nggak kepikiran sih, cuman temen gila aja pokoknya lain udah lain yang jadi ini kita dari dulu kan. Gue kalau main band tuh cari yang lain daripada yang lain udah gitu. Ini udah ada sisi nyelenehnya ya, kalau kemungkinan ya memang ya ada sisi nyelenehnya ya, yang pengen yang eksentrik gitu ya. Kalau menurut saya ini besar sekali. Sejak itu udah menyadari ya, Om banyak Abadi yang ya. nggak ngakuin. Tapi sekarang semua mengakui loh, Om. Yang nggak ngakuin ini pasti kompetitor. Kalau Mas Guru gimana? Menyadari ketika membuat ini sebagai manifesto kebudayaan yang akhirnya Kalau dirayakan. saya kan apapun yang saya kerjakan, ya katakan di budaya ya, seni kan macam-macam, ada seni musik, seni tari, seni kriya, seni kayak seni lukis, membatik, apa segala macam. Kalau saya segala karya cipta saya tuh itu saya dedikasikan dalam rangka saya mengabdi pada bangsa dan negara. Jadi untuk itu bikin rekaman Guru Gipsy ini buat aku, oh ini kesempatan nih gitu. Saya menciptakan sesuatu, ntar deh pokoknya kita berbuat dulu. Dan biasanya kalau di otak saya juga selalu begitu, pengennya tuh yang belum pernah dibikin sama manusia sebelumnya gitu. Wow. Kayak apa, kemudian saya bikin Suara Mahardika gitu. Kan jenis pertunjukan mereka itu juga belum ada di Indonesia pada waktu itu gitu loh. Nah, apa? Ya, itu idealismenya saya tuh demikian. Apa yang Mas Guru rasakan ketika album ini menjadi kitab sucinya musik di Indonesia gitu? Jauh amat. Ya itu sekarang terjadi gitu ya gitu dengan kalian yang Ya kalau aku sih itu semua perjalanan tuh kehendak Tuhan lah gitu loh. Iyalah, kita cuma ngakuin aja. Kita hanya bisa mensyukuri gitu bahwa karya kita
bisa apa ya, Bisa istilahnya kepake, diterima, bermanfaat buat Ada yang mau dengar. bangsa dan negara gitu. Waktu pertama kali dikontak Synchronize gimana rasanya? Ini setelah 50 tahun, hampir 50 tahun gitu album ini dirilis, terus diminta untuk mempresentasikan lagi gitu di publik. Apa yang ada di kepala aku sih pertama kali? senang aja. Tapi kan juga sebelum Synchronize ini juga karena udah ada beberapa pihak juga sih yang pengen bikin Guru Gypsy. Tapi kita juga dengan kesibukan yang apalah gitu, jadi ya nggak kepikir lah gitu. Tapi nggak tahu kok sekarang tuh dengan Synchronize Festival ini gitu, Guru Gypsy jadi mengerucut untuk apa, entah itu satu bikin apa namanya show-nya lah, pergelarannya lagi, mungkin juga nanti itu dengan vinyl lagi atau apalah. Antusiasnya masih sama nggak, Om? Ketika sekarang mempresentasikan kembali gitu, masih rasa gregetnya, deg-degannya, atau ya inilah masih antusias seperti ketika membuat ini dulu, masih ada nggak? Masih ingat lagi terus kemudian. Kalau aku serasa hidup kembali. Wih. Seru ya. Iya. Lagi. Jadi setelah Om Abadi berkelana dengan band-band lain yang luar biasa juga, justru project ini membuat terasa lebih hidup kembali ya? Iya, ada yang menanggapi ya, terus kita diberi kesempatan untuk tampil. Tadi kok masih ada yang mau gitu loh. Wah, luar biasa ya, pasti masih sih Nah, Om itu ya. kita harus bersyukuri, dan itu karena anugerah itu ya kita semangat kok. Jadi ya itu terasa hidup kembali. Iya. Mungkin dari Om Kinan? Jadi seru aja kalau saya sih. Emang saya suka soalnya. Saya suka main, emang apalagi. Jadi gas aja ya Om ya kalau Om Kinan ya. Apalagi kalau menurut saya ini kan sekarang banyak orang sekarang emang nggak tahu sebenarnya. Kan yang lebih menghargai kita kan Guru Gypsy ini justru di luar kan, Orang Barat. bukan di sini. Di sini kan orang beli vinyl, saya rasa cuma bakal gengsi aja, makin mahal. Wah, Ada iya yang sekarang 5 harganya juta, gila ada sih. yang 10 juta. Ya. Kita nggak dapat apa-apa juga. Kan? Buat ya itu emang kok banyak kan itu kayak itu kan. Iya kan? Gitu loh. Nah, Mas Guru sendiri apa yang membuat akhirnya pinangan ini diterima? Oke, sekarang waktu yang tepat untuk kami kembali ke atas panggung. Ya tadi kan saya bilang kayaknya buat Sebenarnya saya gara-gara dia juga ketemu. iya, buat aku sih mengalir aja deh. Pokoknya segalanya ini udah direncanakan oleh Tuhan gitu. Kita tinggal ngelakoni aja gitu. Jadi gitu, dan saya sebagai pencipta, ya kayak semua pencipta rasanya alangkah bahagianya kalau karya cipta kita tuh disukai dan diapresiasi baik oleh masyarakat gitu ya, apalagi bermanfaat untuk mengharumkan bangsa dan negara. Itu udah kayaknya anugerah yang luar biasa deh. Nah, Guru Gypsy ini kalau saya perhatikan gitu juga ya, bukan sekedar musik semata, tapi juga sebagai ada laku spiritualnya juga gitu, karena dalam setiap pergerakan pemilihan nada, lirik, konsep artwork segala macam itu menghargai sekali falsafah entah Bali dan Nusantara gitu. Nah, dalam proses pembuatannya sendiri, apakah ada pengalaman-pengalaman transendental atau spiritualitas itu sendiri dalam proses kreatifnya? Ya, mungkin tiap kita beda ya. Kalau saya pribadi, karena apa ya, mungkin dari dari kecil gitu, saya juga merasa bahwa kita harus terbuka kesadaran spiritual kita gitu loh, tentang Tuhan gitu. Jadi yang kita temuin gitu tuh situ, menurut saya tuh emang udah diarahkan gitu loh. Kayak soal duit,
kita nggak mikirin ya gitu apa, pakai modal duit bikin. Tapi rekam bukannya gitu. memang banyak yang membantu soal pendanaan ya? Nah, dari enggak, cuman misalnya Kinan karena Sabda Nada itu kan salah satu anggotanya itu Ponco Sutowo. Dia seorang bisnismen kan, pedagang gitu. Ya akhirnya kita ya minta bantuan ke dia, dapet gitu-gitu. Ya untungnya juga maksudnya dia juga kan cuma ngomong kita, saya berdua datang kan. Yang pan ini bantuin pun mau bikin eksperimen. Dia juga nanya eksperimen apa? Buat apaan gitu. Ya nggak tahu, kita juga pokoknya mau bikin sesuatu aja. Ya dikasih bantuan gitu. Dia juga nggak tahu ngapain ini. Kan gitu, karena mungkin ya pertemanan lah. Gitu. Ya faktor lain belum nikah. Oh, oke. Ini Jadi penting cara ya. berpikirnya Jadi, pun juga beda. Iya, rata-rata waktu itu mungkin usianya masih 20-an awal ya. Iya lah. Ya. Berapa ya? itu aku lupa dulu setiap rekaman gitu tuh apa yang nyediain makan malam, kebanyakan malam ya, akhirnya sampai malam gitu kan kalau rekaman tuh. Ya, duit dari mana ya? Aku suka lupa deh. Kita makan sendiri loh, nggak ada yang koordinasi. Ya tahu-tahu ada. Gue juga ada keluar. Itu total berapa orang ya? Termasuk pemain gamelan itu kalau rekaman sekali rekaman. Bisa dicek di buku deh Iya. kali itu ada deh. Mungkin lebih dari 20 ya. Pasti. Nggak selalu sih sebenarnya. Ada. Nggak selalu gitu, kalau yang benar yang ada beberapa lagu emang kayak begitu kan ada. Ada berapa track kan di sana. Gitu. Yang banyak itunya tuh geger-geger Geger-geger, tuh. Itu paling banyak tuh. Artinya ini kan sebenarnya dikerjakan secara kolektif dan ya bisa dibilang mungkin juga dalam beberapa part kalau tadi Om Kinan bilang itu cukup kolosal gitu ya, melibatkan banyak dalam beberapa lagu tadi ya, melibatkan banyak orang gitu. Iya. Dan studionya penuh tuh ya pasti langsung Iya, ya. kalau kayak gitu ya. Rapet ya. Itu yang bikin Alex bingung ya. Gimana? Alex sound engineer-nya ya. Apa? Itu tuh, sound engineer-nya. Iya. Alex Kumara. Ya. Alex Kumara. Iya. Itu kebetulan rumah yang dipakai itu rumah abangnya dia. Oh. Kan. Oh. Rumahnya dia. Tuh, studionya tuh lebih kecil daripada ruangan ini. Ya, gila. Lebih kecil jauh. Lebih kecil jauh. Oh ya mungkin segede karpet ini deh. Mungkin kali. gitu mungkin. Mungkin segitu. Ya. Gitu. Nah, apa rasanya ketika Mas Guru dan Gypsy membuat album ini dengan penuh harapan akan perubahan Indonesia yang lebih baik, tapi ketika mementaskannya 47 tahun kemudian, hampir 50 tahun kemudian, kondisinya ternyata ya kita sama-sama tahu gitu. Mungkin belum banyak berubah atau bahkan mungkin Lebih jelek. tadi Lebih jelek. Nah, gimana? Itu kan kalau aku kembali lagi ke Allah ya, ke Tuhan. Gitu. Semua itu Tuhan yang punya meridoi ya, udah punya rencana bagaimana. Jadi pokoknya ya udah, paling enggak kita sudah berbuat sesuatu sebenarnya yang gitu. kita persembahkan buat nusa dan negara dan bangsa ini gitu loh. Dan ini ya bahagia deh kalau ini bisa tercatat dalam sejarah, khususnya sejarah musik Indonesia gitu. Menjadi termasuk salah satu patokan atau landasan dari musik Indonesia gitu. Mungkin bisa ditambahkan Om, apa rasanya dengan Saya kondisi sih sebenarnya kadang-kadang yang saya sering ketemu orang gitu ya. Kadang-kadang ya ini orang bukan orang-orang yang biasa, orang musik ya, musisi gitu ya. Saya suka dengerin aja. Ini akhirnya juga, ini tahun berapa ini? Begini tahun 75, 76. Ya. Ya mungkin Allah meridoi kita tuh emang kedua jauh dulu pikirannya sebenarnya baru sekarang. Banyak musisi kan kok kayak begini mainnya. Ya begitu main zaman dulu gimana? Kita udah lebih jauh ke depan. Ya, ke depan. melampaui zaman ya? Nah makanya mungkin itu yang jadi orang mungkin baru sekarang orang mulai anak-anak saya dari beberapa sumber gitu ya, anak-anak SMA mulai dengerin kayak gitu lagi, kan? Mulai nyari-nyari
Padahal memang harapan kita juga gini, jangan sekarang lagu barat, bukan lagu barat, musiknya musik barat, tapi bahasanya bahasa Indonesia. Banyak unsur Kan gitu dari kan. akar Iya. budaya Indonesia. Gitu. Kalau kita kan emang berusaha untuk itu gitu. Maksudnya kan gitu loh, kita lebih bangga kalau ini dari Tapi sini. soal kemarahan itu ketika yang waktu album ini dibuat gitu ya, kemarahan pada kondisi sosial yang ada tapi sekarang malah masih sama, nggak berubah gitu ada. Itu sih. Tapi kita udah ngingetin kan ya. Ngingetinnya udah lama Dulu banget. Harga Geger, pernah diri geger. tak ada lagi, maka tak bisa Ayo kawan. berbangga hati. Itu Mas Guru tuh kalau bikin lirik-lirik kayak gitu ada ritual khusus nggak sih Mas? Ada apa? Ritual khusus, entah mungkin berdoa dulu atau apa, karena cukup Buat saya terdengar tiap luhur saat gitu tuh ya. ritual buat saya gitu. Artinya kan saya selalu bersama Tuhan. Ya langsung aja gitu, kalau pengen minta apa gitu, minta ide, minta apa langsung sama Tuhan. Jadi ya buat saya kalau saya nyiptain lagu gitu tuh di sini di otak nih kayaknya udah udah ada rekamannya gitu, aku tinggal ngomong aja kayak gini gitu loh. Jadi udah seperti ada yang menuntun ya. Iya. Oke. Kalau tadi Om Abadi belum jawab nih soal gimana keresahannya atau melihat itu ketika ini sudah hampir 5 dekade berlalu, kemudian Om Abadi melihat kondisi yang diperjuangkan dulu gitu ya, tapi masih mungkin belum banyak berubah. Ya awalnya agak kaget ya, nggak percaya gitu. Apalagi yang ngomong itu Kinan kan suka bohongin saya gitu. Jadi begitu, ayo kita main apa? Guru Gypsy. Begitu dulu. Oh. 2 kali, ya kita main. Begitu lagi. Jadi ya artinya tuh dengan penampilan ini sekali lagi ya kita mensyukuri lah. Ternyata masih ada yang mau mendengarkan. Dan seperti tadi sebetulnya tema ataupun filosofi dari Guru Gypsy itu adalah mengingatkan. Ya. Ya, kalau itu sih, semuanya jadi itu Ya. yang ternyata sudah banyak terjadi. Itu yang disayangkan ya, yang Ya. ditakutkan ternyata terjadi gitu ya. Ya. Ya, Ya, oke. mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan semua pada antusias mendengarkan kreasi kita lah. Nah, mungkin gak banyak yang bisa mengakses secara fisik album Guru Gypsy, termasuk mungkin membaca buklet yang ada di dalamnya gitu. Nah, ini saya ingin mengarsipkan masing-masing dari para personil yang tersisa gitu ya, track per track itu gagasannya apa dan cerita di baliknya gitu. Karena ini yang akan jadi sangat penting gitu. Semua orang akhirnya bisa mendapat informasi yang lengkap dari tiap lagu yang ada di album gitu ya. Mungkin dari yang track pertama Indonesia Mahardika, mungkin satu-satu dari Mas Guru, apa yang bisa diceritakan dari track itu? Ya, kalau dilihat dari 5 lagu ya, kita bikin ya, plus 1 gamelan deh. 5 lagu ya. Itu kalau dilihat tiap lagu beda-beda karakter lagunya gitu. Dan Indonesia Mahardika itu bukan yang pertama direkam. Itu kalau menjelang akhir direkam nih. Yang awal rekaman itu Barong Gundah kan. Itu tuh. Nah, pada waktu ketika udah masuk mau ke itu, ya saya bikin apa ya, di Indonesia Mahardika tuh ya dalam liriknya tuh ada apa di tiap huruf depannya tuh Nama-nama akronim dari masing-masing. gitu. Itu tuh apa namanya, ternyata itu sudah ada apa kebiasaan seperti itu di dalam sastra itu Nusantara ya. Yang saya tahu tuh Jawa.
salah satu yang ngarang kayak gitu tuh Ronggo Warsito. Ronggo Warsito. Itu apa, ada istilahnya deh di segi syair atau suatu puisi atau prosa gitu, itu ada sandinya. Nah itu merupakan, aku pakai unsur itu di lagu Indonesia Mahardika. Terus juga buat saya syairnya itu memotivasi, sadar bahwa apapun bagaimanapun udah kenyataan bahwa Indonesia itu bangsa yang besar ya, gitu. Makanya Indonesia Mahardika. Mahardika itu kan kalau dalam bahasa sebelumnya itu dari apa istilahnya, etimologinya tuh dari bahasa Sanskerta Mahardika, terus masuk ke bahasa Jawa Kawi jadi Mardika, Mardiko, baru masuk ke bahasa Melayu jadi merdeka. Di bahasa Melayu kita mengartikan merdeka itu adalah sesuatu yang soal kebebasan gitu kan, bebas, merdeka. Tapi kalau di aslinya, karena sebetulnya merdeka tuh pengertiannya bukan merdeka dari penjajahan kolonial atau apa, tapi ini apa, spiritual, bahwa manusia itu dikuasai oleh egonya gitu, sampai manusia tuh banyak nggak kenal meruh sejatinya. Nah itu jadi apa namanya, dan manusia tuh selalu terbelenggu oleh egonya. Egonya punya banyak mau kan, pengen ini, pengen itu, akhirnya banyak manusia yang serakah, yang apa, yang kelewat-lewatan gitu. Nah apa, manusia yang sudah bisa menguasai egonya, dia adalah manusia yang udah merdeka. Jadi, tapi artinya merdeka di situ bukan soal bebasnya. Jadi dia itu udah mulia, kaya raya, berkuasa, karena udah bisa mengatasi itu semuanya gitu loh. Nah itu apa namanya, di situ maka lagu Indonesia Mahardika. Bukan sekedar Indonesia merdeka. Itu untuk usia waktu itu Mas Guru segitu sangat dalam ininya ya. Ya, saya ingin mengimbau ya pada para penikmat Guru Gypsy gitu ya. Emang kebanyakan cuma dengerin lagunya aja kan. Tapi saya mengimbau kalau bisa, kalau punya bukletnya tuh baca deh gitu. Kalau bisa ya pelajari. Karena di tulisannya tuh banyak unsur yang saya tulis ya. Harusnya sih ini sih di reissue mungkin nanti ya gitu, karena akan lebih terakses untuk semuanya gitu. Ya mungkin lah, gimana cara nggak ngerti deh. Oke, ke Om Kinan dan Om Abadi. Mungkin Om Kinan dulu, tadi kita ngomong track pertama Indonesia Mardika. Apa yang bisa Om ceritakan dari lagu itu? Ya, kalau buat saya sih, saya lagi apa namanya, saya cuma suka dari kata-katanya itu. Sekarang kan memang bahwa dari kita personal segala macam sampai akhirnya kan jadi urusan negara sama urusan Tuhan, ya kan? Kan gitu. Jadi memang dari lirik yang itu udah menggambarkan sesuatu gitu sebenarnya gitu, kan? Kalau buat saya sih emang itu, ya emang kalau Bang Ronggo Warsito emang dulu emang ngobrolnya gitu sama Roni kan? Ya. Ya, saya kembali pada nih, Abadi dulu kita nggak mikirin, sekarang kita nggak mikirin. Kita anak band yang suka-suka. Sekarang baru berasa sebenarnya dalam musik itu ada batasan-batasan yang kita hajar aja gitu. Nggak orang mau tahu. Ya. Yang kadang-kadang mana nih, habisnya bagaimana nih? Panjangin aja segala macam gitu kan. Biasa sampai 15 menit gitu kan. Ya sebenarnya ada, kita udah nggak mikirin kalau gitu. Gitu. Om Abadi, dari lagu Indonesia Mahardika ada yang
saya lihat lagu Indonesia dari segi musik aja. Saya sangat mengagumi ya, karena itu musik saya ya, ya siapa lagi kalau nggak mengagumi. Jadi ya saya bangga sekali dengan musik itu, aransemennya yang dibikin oleh almarhum Roni ya, almarhum Roni dan semuanya, ditambah dengan opsionalnya Mas Guru, Kinan, dan vokalnya dan sebagainya. Terus terang aja kalau saya menilai dari komposisi lagu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya waktu itu timingnya aja yang kurang pas ya, kurang pas. Tapi kalau saya minta pendapat, lagu itu tuh sudah sangat dahsyat. Jadi saya sendiri udah nggak bisa lagi bikin kayak seperti itu dengan umur sekarang ya. Nah ini sekarang ini sebenarnya taruhan ya. Apakah masih bisa kita ini? Ya pokoknya saya dari segi musik itu adalah lagu yang paling dahsyat. Oke. Kemudian masuk ke Chopin Larung gitu ya. Ini salah satu yang paling populer juga gitu, mungkin di anak-anak sekarang identik dengan Guru Gypsy gitu, Chopin Larung. Nah mungkin Mas Guru. Ya itu kembali ke keresahan saya tentang Bali ya pada waktu itu, yang banyak ya bule lah gitu masuk Bali. Teror. Tapi pada waktu itu kebanyakan bulenya tuh bule Australia, orang Australia yang pokoknya di syairnya Chopin Larung deh itu wong putih mondok kreng kute, itu artinya apa, orang kulit putih pada ya mondok artinya tinggal di kute. Tapi banyak yang salah nerjemahin. Di situ ada kan telon tereng sise paseh. Itu apa? Ada yang terjemahin telonte itu lonte gitu, ring sisen. Padahal di bahasa Bali telonte itu artinya tuh luntang-lantung. Telonte ring sisen pasih itu di pinggir laut. Pasih itu kan pesisir ya, apa pantai. Jadi luntang-lantung di pinggir pantai. Telonte ring sisen pasih. Anak lacur melalui ngadulin ganja. Nah, lacur di sini kita kira kan apa? Pelacur. Orang pelacur. PSK. Melalung itu artinya telanjang, jual ganja gitu. Padahal kalau bahasa Bali itu anak lacur tuh artinya malang, sialah. Orang nggak beruntung tuh itu anak lacur gitu. Jadi orang Malang, bukan orang Malang, bukan orang yang nggak beruntung, sialan deh, unlucky man, unlucky person, nggak beruntung ya, orang yang nggak beruntung yang bertelanjang. Emang bener sih dulu di Kuta tuh banyak yang telanjang sambil ngejualin ganja. Gitu. Nah saya ngambil personifikasinya tuh Chopin. Walaupun Chopin sebetulnya dia orang bule itu, tapi juga bule Eropa Timur kan. Orang Polandia. Beliau kan Polandia tuh gitu. Tapi sama rata lah gitu bule itu, baik yang Eropa maupun Australia itu saya anggap ya kita imajinasi aja gitu. Kalau Chopin ini meninggal di Bali, di Larung, saking Daksina itu dari selatan, terus saking Daksina yang Chopin pada Bali.
Kerarong saking daksinan. titiang Ya, mangenang titiang Bali. Bali. Saya memikirkan Bali, Sunantara, wong musa ngasik negara. Jadi orang asing tuh musik-musik negara deh. Nah itu sampai sekarang kan sebetulnya kita nih negaranya nih sering diusik sama asing, ya, terutama ya terus terang aja Amerika deh gitu. Yang selalu ingin memecah belah Indonesia gitu. Dan apa namanya, kenapa Chopin juga, karena di situ karyanya Chopin ada namanya Fantasi Impromptu, ya piano. Dia kasih judul Fantasi Impromptu. Nah itu apa namanya, di interlude-nya lagu Chopin Larung ada mainan piano gitu kan. Itu dari segi ritmenya gitu, irama dan apa ya, gayanya sama, tuh ya itu. diambil atau terinspirasi dari Fantasi Impromptu, tapi dalam skala scale nada pelok Oke. gitu. Nah di situ apa namanya, ya dan seterusnya, bahwa juga alangkah indahnya menurut aku nada-nada Indonesia tuh, mau pelok kayak slendro atau apa, untuk dimainkan dengan instrumen barat. Dalam hal ini bisa aja string atau apa, brass atau apa, itu bisa aja indah gitu. Dan kenapa kita nggak lakukan? Nah saya ingin mengimbau para komposer Indonesia, pencipta gitu tuh, setiap pencipta tuh masukkan deh akar budaya Indonesia gitu. Oke. Mungkin dari Om Kinan dan Om Abadi soal lagu itu. Saya sih lihat dari liriknya gitu, kan. Saya ya kalau saya nih, saya nerimanya sih yang secara global tuh, nggak tahu guru juga apa seperti itu ininya. Maksudnya tuh sekarang Chopin itu kan dia sama guru tuh kalau dia meninggal atau dia ada di Bali. Yang pertama kan dia akan ngerusak kebudayaan kita. Kalau menurut saya itu kan, adapun musik asal apa, nah gitu kan. Bangsanya. Bangsa kita ya. Bangsanya. Jadi ya, gitu. Ya. Jadi emang artinya ya kita nggak jangan seperti begitu dong mestinya. Kita mesti punya ini sendiri dong. Identitas kebanggaan sendiri gitu ya. Ininya. Gitu loh sebenarnya. Kan? Om Abadi? Saya no komen. Saya Chopin ini saya pernah ke kuburan ya, Bang. Oh. Di Perancis tuh. Jadi di kuburan itu cuma 3 orang sering dikunjungi orang, cuma 3. Satu dia, satu lagi ada apa namanya Pelukis. penggambar itu karikatur ya. Karikatur siapa namanya itu? Ada karikatur satu. Satu lagi Jim Morrison. Oh, Jim Morrison. Oh, Jim Morrison itu di Prancis ya itu. Brian meninggal sih. Jadi kuburannya masih ada seorang masih kasih ganja gitu. Ya. Gitu Masih aja. diziarahi ya, masih sering. Saya pernah nih. Oke. Kemudian ini mungkin lagu yang tadi sempat di-mention, Barong Gundah nih. Yang proses kreatifnya ada badai ya katanya tadi ya. Iya bener ya tadi. Apa? Barong Gundah. Pas proses di rumah Om Kinan tadi kumpul ada hujan lebat itu ya. Mungkin bisa cerita Om gimana nih Barong Gundah. Itu kayaknya nah ini yang istilah Prancisnya tuh impromptu itu apa? Jadi ngarang seketika gitu loh. Oke. Jadi Spontan ya. Barong Iya. Gundah tuh waktu itu gitu deh. Iya emang. Kita langsung ini ada gamelannya gini, terus ini sih pakai apa gitarnya gimana, terus Iya, emang apa sintenya gimana. Yang paling kerja dia. Nah gimana tuh Om Abadi? Mungkin bisa Jadi cerita. nggak tahu Gimana? Masih ingat? Bukan seperti Mas Guru tadi cerita kok langsung bisa, langsung ada.
itu menurut saya itu kekompakan personil gypsy. Jadi bukan kekompakan teknis saja, tapi batinnya itu satu rasa. Nah, itu yang bikin mempercepat dan menjadikan hasil yang cepat dan maksimal. Saya kira itu deh, jadi seperti anugerah aja gitu ya ketika membuat itu. Mas Guru sama Bung Ginannya adalah dua komposer hebat ya, dengan bahan dari Mas Guru dan semacam konsep dari Mas Ginan yang akhirnya menjadi satu bahan satu hasil yang sangat maksimal. Jadi dengan saya kira yang namanya main band ya yang namanya tim itu harus ada empati dah antara masing-masing pemain. Iya, gitu. Jadi kekurangan Ginan apa, kekurangan saya apa, kekurangan saudara itu kita usaha nutupin. Nah, kita tonjolkan kelebihan kita. Nah, dari situlah berhasilnya inspirasi seolah-olah kebersamaan ini enggak. Tapi dari rasa itu tadi itu yang membantu mempercepat dan menghasilkan sesuatu yang kita banggakan. Oke, luar biasa ya. Ini salah satu lagu yang liriknya menurut aku cukup tajam. Janger 1897 Saka. Ya, ini mungkin sedikit saya bacakan. Dulu memahat buat menghias pura-puri. Dulu menari dengan sepenuh hati. Sekarang memahat untuk pelancong mancanegeri. Sekarang menari turut cita turis luar negeri. Nah, ini kan sebuah kritik yang tajam ya gitu ya, dan relevan juga mungkin untuk hari ini ketika kita tahu banyak sekali di Bali terutama gitu ya. Kalau saya ngelihat sosial media itu dari Rusia lah, Ukraina lah, apa segala macam yang jadi polemik di sana gitu ya, masih relevan lah. Artinya mungkin Mas Guru bisa cerita tentang Janger 1897 Saka. Ya, mumpung memang Janger itu kan sebelumnya isinya tuh semacam pantun gitu ya, sebagai kesenian tradisional rakyat, folk dance lah gitu. Itu Janger yang emang selalu ditarikan sambil dinyanyikan gitu loh. Biasanya oleh para remaja Bali gitu. Nah, biasanya tuh syairnya yang ada ya tergantung kebutuhan. Kadang-kadang kalau tradisional tuh buat bersih-bersih desa gitu loh. Ngerti nggak ya, mengimbau masyarakat agar apa gitu. Itu udah jadi kebudayaan Bali kan gitu. Nah, ini juga saya masuk dong untuk Indonesia gitu. Jadi segala problema Indonesia harus kita bisa cerminkan gitu ya lewat lagu Janger. Berapa Saka sih lupa. Iya, itu kenapa memilih 1897 Sakanya itu kenapa ditulis sebagai judul? Ya itu aja, itu tahun segitu tuh kalau kita 1976 deh. Oh, konversi dari tahun Masehinya tuh ya? 1975 kalau nggak salah. Oke. Atau 76 deh. Yeah. Jadi pada tahun 76 tuh Sakanya tuh segitu. Terus misalnya menari apa tidak sepenuh hati, karena untuk keperluan turis banyak pertunjukan tari Bali itu kan musiknya bukan ibadah lagi ya kalau dulu mungkin ada buat upacara dipotong. Oh, oke. Karena takut turisnya ngerasa bosan atau apa gitu. Padahal ini untuk ritual ya gitu. Upacara kan. Untuk upacara. Terus tarian itunya tuh dipotong gitu demi
turis Selera semua penonton. gitu loh. Demi selera penonton. Harusnya turisnya yang menyesuaikan ya. Kalau lihat harusnya turisnya yang menyesuaikan kan, bukan kitanya yang menyesuaikan gitu ya. Nah itu pernah aku diskusiin juga sama temen-temen asing ya, bule gitu-gitu. Mereka juga bilang sebetulnya bukan kita yang mau, kita sih dikasih apa aja emang mau tahu juga kami soalnya. ingin menikmati gitu. Nah disitulah apa jadi kayak orang Indonesia lah dalam hal komersil gitu, ngejar duit Iya, dari ke situ. sampai apa dikorbanin gitu-gituannya gitu loh. Gitu. Mungkin dari Om Kinan dan Om Wadi gimana secara musikal, masih ingat lagu itu? Ini sebenarnya Janger ini kan salah satu lagu yang kita nih guru Gypsy ini udah mentok sebenarnya, nggak tahu mau diapain lagu itu, ya kan? Akhirnya kita minta Ibu Trisuci itu untuk membuat aransemennya. Tapi apa caranya kerja saya waktu itu sama Bu Trisuci, ya kami minta dari materinya gitu, terus bilang gitu. Misalnya yang jangi-jangernya tuh awalnya tuh pakai laras pelok. Jadi kalau di barat tuh nada minor ya gitu. Toto jadi mayor gitu-gitu. Itu apa catatan-catatan yang buat Bu Trisuci. Nah, aku tuh sangat hormat dan sama Bu Trisuci itu beliau lakukan gitu loh. Dan ketika kita approach atau itu kan minta Bu Trisuci, kita nggak ada mikir Bu Trisuci dibayar berapa ya atau nggak ada loh. Itu sampai sekarang. Jadi mungkin saya masih punya niat ya, satu waktu kalau aku punya kelebihan, apalagi dari guru Gypsy ini gitu, tetap deh ingin aku kasih buat Bu Trisuci. Ibaratnya nggak pakai honor Bu Trisuci kan? Tapi ini kebetulan Bu Trisuci ini paling demen sama kita nih. Jadi kalau saya show di mana tuh, pokoknya Kinan nanti diundang ya. Itu pokoknya di mana ini dia datang. Ini rencana datang juga pasti. Udah meninggal. Ya udah Tahun Udah wafat. udah cukup lama meninggalnya. Udah lumayan. Iya. Jadi dia emang nggak tahu deh. Bukan pemusik lah, musisi apa gimana? Banyak kan teman-teman kita juga kayak Mus Mualim, ya kan? Kan teman sama kita lah, ya kan? Jadi Sardi, ini termasuk Bu Trisuci. Pokoknya kalau main di mana, saya harus diajak, diundang. Dia terakhir saya harus show sendiri di Balai Kartini itu, dia datang. Menyempatkan hadir ya. Terus dia juga gitu. Tante mau ini mau show nih. Udah di Kertanegara tuh ada itu kan, ada gedung apa di situ. Dia bikin keren banget. Dia tuh termasuk orang yang di sini nggak dikenal ini loh. Di luar sih jagoan. Banyak karya-karyanya yang di luar tuh. Ya, membuktikan bahwa memang album ini banyak maestro yang terlibat ya. Iya. Om Abadi mungkin ada tambahan untuk Nggak ada tambahan. Cuman demen terakhir aja kalau coba ada lirik terakhirnya. Enggak, aku tadi ambil penggalannya. Gimana? Mungkin bisa ceritain? Ya coba nyanyiin deh aku gitu. Kalau Jadi itu terakhir gini. Wahai kawan, tak hati-hati bisa punah budaya asli. Kalau punah budaya asli, harga diri pun tak ada lagi. Sebuah pernyataan ya. Ini. Sebuah pernyataan yang Jadi emang begitu. Kenyataannya sebenarnya gitu. Kalau nggak menghormati budaya sendiri, ya habis lah.
Tapi saya kebudayaan jadi kita. sedih loh dengar lagi kayak ya? gini. Jadi sedih gitu kayak ya perlahan-lahan kok ya kondisinya Iya, sebenarnya sih itu. memang harus ada ya kesadaran spiritual bersama juga mungkin ya dari anak-anak muda atau generasi-generasi yang sekarang untuk bisa sadar Ya mudah-mudahan dia betul juga gitu. yang saya bilang tadi, anak-anak muda banyak mulai dengar. Mudah-mudahan dia mulai melihat liriknya. Kan? Gitu. Oke, selanjutnya Geger Gel-Gel ini saya juga ada penggalan liriknya. Saya akan bacakan. Hatta nasib rakyat jelata yang bukan ahli berbicara tapi hatinya bersuara, menuntut hak alam merdeka. Kaum sudra dipermainkan oleh muliawan gadungan. Hati tercekam suasana, ngeri was-was merajalela. Gimana Mas Gun? Sekarang keadaan kayak gitu, apa enggak? Itu 50 tahun berselang ya. Tapi yang sebenarnya yang depannya dulu. Gimana? Ya, dulu di Gel-Gel pernah geger, namun tak segeger hatiku. Jadi zaman dulu tuh di kerajaan Gel-Gel itu udah ada sesuatu yang Chaos, yang ya. geger. Nah, di sini ini lebih gila daripada itu. Di hati kita Lebih hati kan? lebih Iya. Nah, itu terusannya tuh sampai itu. Nah, Mas Guru gimana? Mungkin bisa menceritakan ya proses itu kreatifnya. apa dari segi liriknya memang ya penuh banget dengan apa ya kritis dan juga apa namanya tuh pemikiran ke masa depan gitu ya. Tapi dari lagunya juga ini kental dengan teknik gamelan Bali yang dipadukan sama Iya, Barat. Barat. gitu. Sempat ada dengan lirik yang seperti ini kan sangat nyenggol pemerintah era itu ya gitu ya. Sempat ada ini nggak sih ketika dirilis gitu terus kemudian dari pihak pemerintah yang udah mulai bisik-bisik ke Mas Guru gitu kayak udah dong atau gimana gitu, sempat ada nggak? Enggak sebenarnya, iya kan? Balik sebenarnya orang nggak dengar soalnya. Apa? Nggak dengar. Iya. Udah Dan terlalu- apa buat pemerintah kalau emang tanpa ada gini-ginian juga aku udah sangat dibatasi kok kalau mau bikin pergelaran tuh. Harus dapat izin dulu. Minta izin sama banyak dari polisi, Koptamtib, terus mana lagi sih? Gitu. Dan dipersulit Apa? dulu ketika itu dan dipersulit ya? Ada waktu saya bikin pergelaran apa gitu ya, di dekorasinya tuh misalnya ada banteng tuh bukan yang PDI, bukan apa, maksudnya emang banteng tuh kan lambang kedaulatan rakyat kan gitu, itu disuruh dibongkar. Terus waktu saya bikin show judulnya Terima Kasih Indonesiaku tahun 97 ya, itu habis pemilu terakhir Soeharto, itu apa namanya waktu JR, jadi besoknya kan mau show gladi resik, jadi hari ini besoknya show. Dia ngelihat gitu, terus kita nggak dibolehin busana kita yang ada unsur warna merah. Bukan hanya merah aja, sampai warna pink juga nggak boleh. Padahal H-1 ya. Warna hijau juga nggak boleh. Jadi yang boleh hanya warna biru sama kuning. Padahal bendera merah putih loh, ada merahnya. Iya, gitu. Jadi kita diganti dari siang habis JR tuh manggil tukang jahit dari Blok M semuanya itu untuk ganti busana warnanya. Itu sekejam itu loh. Itu sempat kayak gini nggak sih? Saya membayangkan gitu ya. Maksudnya Mas Guru kan menghadapi langsung tuh represif ya, lumayan untuk sempat sampai kayak udah di titik kayak aduh udah dong ini
mau sampai kapan saya diginiin, dan sampai mungkin menangis sendiri mungkin di kamar atau gimana karena tekanan-tekanan yang kadang mungkin nggak masuk akal juga buat Mas Guru. Enggak, kalau aku ya selalu ridho Tuhan aja, selalu saya minta Tuhan selalu melindungi, memberkati dan merahmati bangsa kita, negara kita, gitu aja. Dan pasti segala sesuatu yang batil atau apa pada saatnya pasti akan dapat azab gitu loh. Kita semua memang harus pasrah sama Tuhan deh, menyerah gitu. Yang kejadian kan reformasi Orde Barunya patah. Nah, nanti ngomongin soal teknis nih, yang lagu Geger Gel-Gel gimana? Tadi kan kata Mas Guru nih teknisnya cukup sulit lah ya gitu. Oh iya, banyak sebenarnya, banyak. Kalau bicara awalnya tuh waktu bikinnya ini di rumahnya Mas Guntur nih, ada piano yang banyak yang mati. Dari situ aja akhirnya diterusin pakai gitar coding, pakai gitar ini kan, gitar kopong aja kan. Mulai jadi gitu. Sebenarnya justru lagu ini yang perpaduan antara musik timur dan musik barat itu di situ sebenarnya, yang benar-benar kawinnya ya, istilahnya ya. Itu ya sebenarnya kalau menurut saya, yang benar-benar jadi tuh ini gitu. Dan tuh emang apalagi masing-masing punya emang teknik tersendiri gitu, nggak sembarangan itu. Iya. Gitu. Om Abadi gimana mengisi permainan di? Lupa. Ya udah lupa kemarin. Saya nggak. Harus dengerin dulu ya kayaknya ya, harus dengerin dulu. Yang jelas waktu itu justru saking ya sudah akhir-akhir kalau nggak salah ya, itu sudah mulai peak gitu loh, mulai peak. Tapi yang menyemangati ya dia gitu loh. Saya sudah putus asa, saya sudah kehilangan ide lah. Gitu. Iya, karena sudah, waduh ini Kinan maunya kemana sih gitu loh. Malah sedikit agak nakal gitu loh. Tapi malah dia nyemangati saya itu. Nah itulah batin kita sebagai tim itu. Itu kita bikinnya emang sampai setahun ya. Iya, setahun. Iya, yang geger-geger ini. Hah? Maksudnya keseluruhan apa yang khusus? Jadi ada masa rekaman misalnya berapa hari, berapa minggu gitu. Tahu entah gimana berhenti dulu rekaman berapa minggu atau apa. Terus tahu mulai lagi atau apa. On and off gitu ya, maksudnya ada pas stop lanjut lagi gitu. Yeah. Gitu. Nah, kemudian Semaradana nih kayaknya salah satu dari sedikit yang mungkin lagu cinta ya di album ini. Iya. Lagu cinta yang mungkin secara personal gitu, bukan yang. Iya jadi itu sebetulnya terinspirasi dari mitologi Bali ya. Semara, sebetulnya yang benar tuh Semaradahana. Oke. Semara itu nama dewa asmara gitu deh, dewa cinta atau dewa kama istilah kalau itu di wayang tuh. Dahana tuh artinya terbakar, karena emang ada ceritanya gitu. Nah, Semara ini punya istri kan dewa dewi, istrinya dewa Semara tuh namanya Dewi Ratih. Maka di situ ada syairnya, Ratih Dewi, citra hayalku, prana tuh apa sih ya? Aura, prana dalam hidupku yang haus akan asmara. Gitu, dan selanjutnya. Nah di cerita Semaradahana tuh emang karena dewa cinta nih, Dewa Semara ditugaskan untuk membangunkan Dewa Siwa yang sedang bertapa gitu, karena Kahyangan tuh lagi diserbu sama Nila Rudraka gitu, suatu raksasa atau apa.
ya pendek katanya, terus karena si Siwa ini kaget gitu, dari mata ketiganya tuh keluar cahaya gitu, membakar Dewa Semara seketika itu juga gitu loh. Si Siwanya nggak sadar bahwa Semara itu padahal itu Semara itu salah satu dewa juniornya gitu yang disukain sama Siwa. Dia baru nyesel gitu. Akhirnya pokoknya filosofinya adalah gitu dari mitologi itu bahwa jadi abunya Semara itu disebarin ke dunia. Barang siapa yang kemasukan abu itu, dia tuh jatuh cinta. Gitu. Nah, filosofinya adalah bahwa cinta tuh cinta tuh ada, tapi nggak terlihat. Ngerti? Pokoknya ada aja gitu, hinggap ke siapapun orang itu artinya lagi dihinggapi oleh Dewa Semara. Yang juga Dewi Ratih yang waktu itu dia minta minta dibakar juga gitu loh. Itu cerita mitologinya tuh gitu. Oke. Dan itu ada di kesenian Bali, di kesenian legong, tari legong. Oke. Dari musiknya sendiri masih ingat? Itu Putri Suci juga. Putri Suci juga yang membantu. Ya itu lebih ke Bali semua kan. Apa? Lebih kepada musik Bali kan, ke gamelan kan. Iya. Oke. Coba nanti di sana kita campur, kita tambah ke musik barat. Oke. Jadi di satu yang awal kayak gitu, terus ditambahin lagi. Mama Badi ada tambahan untuk lagu itu? Sama deh. Ini yang udah lagu tambahan nih ya, terakhir ya. Lagu tambahan ini instrumental. Bunda tadi. Iya. Sekar. Oh itu Sekar Genotan. Genotan. Ya itu lagu tradisional Ya. gitu. Kita mau cuman ngasih ini aja gambaran ke masyarakat gitu. Ini loh musik Bali dalam setting gamelan Semara Pegulingan. Oke. Gitu. Itu gamelan yang cukup langka karena gamelan gong kebiar tuh yang gamelan biasa di Bali dimainin. Tapi ada namanya gamelan Semara Pegulingan. Semara Pegulingan tuh artinya Pegulingan tuh tempat tidur ya gitu dari Dewa Semara. Nah, contoh lagunya tuh Sekar Genotan. Oke. Apa alasannya memilih? Karena punya ini, saya pilih punya ciri khas yang aneh. Beda Buat dari itu yang Bali, ada iramanya, jadi Tetap ada pertimbangan musikalitasnya ya, artinya ya, maksudnya memasukkan itu karena pertimbangan musikalitas dari si langgamnya sendiri gitu ya, dari lagunya. Buat aku tradisi. kan ketemuan loh, kok tradisi itu udah begini. Itu penciptanya namanya Wayan Lotring. Itu juga buat aku tuh hebat juga deh gitu, komposer Bali tuh Wayan Lotring. Ya. Saya sempat ketemu. Oh, maksudnya ketemu untuk proyek ini atau Pencipta. Enggak Kak, ya kan saya secara umum mendalami kesenian Bali ya, baik itu musik maupun tari. Nah, Lotring ini banyak menciptakan lagu-lagu untuk kesenian legong. ya. Dari terakhir dari cover album sendiri, memang konsepnya menggunakan aksara Bali itu ada pertimbangan tertentu, ketimbang mungkin memilih lukisan misalkan, atau apa waktu itu pertimbangannya? Ya itu bahasa Balinya itu kan itu istilahnya raja. Ya.
Rajah itu untuk tolak bala tradisional. Ya saya pilih itu namanya. Aku lupa deh namanya Rajah apa sih itu. Ya itulah. Dasa apa? Wait. Ya bisa dicari di Dasa Bayu. Dasa Bayu ya. Itu kalau di Bali itu salah satu rajah yang ditempel di rumah-rumah Ya. untuk tolak bala. Secara filosofis mungkin juga menolak bala buat Indonesia. Iya. Gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Oke, demikian mungkin kita sudah bahas track per track dan terima kasih juga udah menyampaikan kisah yang luar biasa. Mungkin nanti bisa rundown-nya aku belum tahu tampil kapan ya teman-teman Synchronize. Tanggal berapa ya untuk tanggal 4 ya? Hari Jumat, Sabtu. Jadi jangan lupa tonton Guru Gipsy karena memang kita semua sama-sama tahu bahwa ini adalah salah satu album terpenting dalam sejarah musik Indonesia modern dan ini adalah kesempatan yang sangat langka ya gitu untuk bisa kembali mempertahankan orisinalitas dari album ini tentunya ya, atau ada aransemen perubahan sedikit-sedikit? Dikit-dikit Pak. Dikit-dikit ya? Mau ada Susah-susah ya, modifikasi. Susah-susah. Cari yang aman. Cari yang aman. Dan nanti akan tampil juga dengan gamelan, tentunya dengan gamelan full ya. Iya. Live. Ya. Oke teman-teman, pokoknya yang penasaran bisa nonton di tanggal 4 Oktober 2025 di Synchronize Festival di Gambir Expo. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Tentu ini akan menjadi arsip sejarah yang sangat penting buat kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk menonton tayangan ini. Terima kasih juga kepada Mas Guru, Om Kinan, dan Om Abadi yang sudah menyempatkan waktunya berbagi kisah tentang album yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode Sinduskop selanjutnya. Saya Sindu Alpito, pamit undur diri. Bye-bye. Sinduskop.